Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan alhamdulillah, lanjutan daripada video saya tadi malam mengenai cerita kisah hidup yang pernah kami lalui, sehingga saya bisa menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Jadi setelah saya diberi sesuatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama kali masuk di hutan, dan saya sudah ceritakan tadi malam, dan ini adalah lanjutan video yang tadi malam, bahwa selama 3 bulan itu selalu diulang-ulang di setiap ada perkumpulan orang, selalu dicerita. Dan singkat waktu dan seiring waktu berjalan, kami kembali lagi diuji ikut dengan saya punya bos, apalagi namanya, saya kan seorang bawahan, ikut di hutang lagi pergi senso. Saya pada waktu itu 6 orang, dan saya 2 orang disuruh tarik kayu, karena ini kayu harus ditarik untuk diarahkan ke tempat yang mudah disenso. Jadi harus ditarik pakai tali kapal dengan pakai alat ditarik seperti ini. Dan saya punya bos sama yang sebagai pasenso, dan saya bosku di sampingnya, dia yang mengarahkan bahwa seperti ini caranya mas senso. Dan ada 2 anak kecil di jauh di sebelah atas. Jadi saya ini disuruh tarik ini alat kah supaya ini kayu agak lari ke tempat yang diarahkan itu supaya mudah disenso ketika sudah terbaring. Saya sampaikan kepada atasan kami atau bos saya, bos, kayaknya kita ingin ini tali harus disambung, karena apabila kayu ini jatuh, maka kami yang akan tertindis, karena kita tidak bisa lari kemana-mana karena di bawah adalah jurang. Apa dibilang bos saya? Laksanakan saja. Kau nanti setelah kalau kayu mau terbaring, kau lari, buang dirimu ke jurang. Kita ini sebagai bawahan, kita harus patuh. Mau mati, mau apa namanya bawahan, kita harus patuh. Dan saya sudah tahu bahwasanya ini ketika kayu ini jatuh ke sini, pasti kita ini tidak akan hidup, pasti akan mati. Kalau Allah berkehendak. Jadi dengan singkat waktu berjalan di senso, terus saya akan tarik karena namanya bawahan harus mematuhi daripada bosnya. Saya tetap patuh dan pasrah. Patuh dengan bos, dengan pasrah dengan keadaan. Tak lama kemudian terbaringlah itu kayu. Saya punya teman dibuang dirinya ke jurang, terguling-guling. Saya mau lari, ada namanya tali hutang yang penuh duri. Saya mau lari, tak sangkut kakiku. Saya mau tarik, kakiku sangat sakit karena tertusuk dengan durinya yang sangat tajam. Jadi saya pasrah dengan menoleh ke arah itu kayu, kemudian membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya sudah berharap bahwa di situ saya akan mati. Dengan izin Allah dan kuasa Allah, itu kayu sudah terbaring sekitar 7 meter lagi. Itu kayu sebelum sampai kepada saya, kembali berdiri itu kayu seperti ini, baru jatuh ke sebelah. Maka ini sangat mustahil. Ini tali kapal ini yang besarnya sekitar kurang lebih seperti ini besarnya tali kapal, putus
terbang apa lagi namanya, jatuh ke sebelah itu kayu. Sekitar 7 meter lagi baru sampai ke tanah dan berdiri kembali itu kayu, baru terbaring ke sebelah. Setelah itu, disitulah saya kembali lagi yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum ajal, pasti kita tidak akan tinggalkan dunia ini. Karena pada waktu itu sangat, apalagi kalau berpikir dengan secara logika, mustahil bahwa saya tidak mati pada saat itu, karena pas-pas saya yang dituju, andaikan istilahnya sudah ajalku, pas-pas saya yang dituju dan dikena itu kayu. Meskipun itu temanku yang lari nabuan dirinya di jurang, tetap didapat itu dengan ketika itu jatuh kayu, pasti banyak yang patah-patah dan lain-lain sebagainya, pasti ada yang kena. Akan tetapi karena itu jatuh ke atas, maka alhamdulillah kami berdua dengan selamat semua. Dan disitulah kita kembali berpikir bahwasannya apapun yang terjadi, apabila belum ajal, maka kita tidak akan mati. Dan disitulah kita perlu mengetahui bahwa perlunya kita yang namanya mematuhi dan taat kepada atasan. Apapun yang diperintahkan namanya kepada atasan, jangan membantah, asalkan istilahnya itu adalah kebaikan. Meskipun pada saat itu mungkin bos saya tidak terlalu banyak berpikiran panjang, karena kita di hutan mau pulang ke kampung di tempat yang kami tempati tinggal untuk mengambil peralatan, mungkin terlalu jauh atau lain sebagainya, sehingga tidak berpikir panjang bahwa seperti ini. Akhirnya kami disuruh mematuhi dengan apa yang dia perintahkan. Akan tetapi dengan saya patuh dengan bos saya, sehingga saya mengambil pelajaran besar sebelum saya pulang ke Sulawesi, bahwasannya apapun yang terjadi, apabila belum ajal, pasti kita tidak akan tinggalkan dunia ini. Jadi belajarlah kita patuh dengan atasan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang belum kita pahami, atau Allah akan memberikan kita kepahaman yang belum kita pahami. Dan kemudian apa yang perlu kita pahami di sini, dan apa yang perlu kita petik di sini adalah bahwasannya perlu kita betul-betul mengetahui dan belajar mengetahui yang namanya proses kehidupan, bahwasannya terkadang kita ini terlalu takut yang namanya kematian. Akan tetapi kita tidak pernah takut apabila kita meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Padahal tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini, melainkan meninggalkan sholat 5 waktu bagi beragama Islam dan bagi kaum muslimin dan muslimat. Jadi disinilah jangan terlalu takut yang namanya kematian, karena mau tidak mau pasti kita akan mati. Akan tetapi yang perlu kita sangat takuti adalah bagaimana agar kita bisa menjaga sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam. Sekian dan terima kasih. Tunggu daripada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi sendiri dan untuk kita semua. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.